Halo penyuka film, apa kabar kalian? Semoga sehat dan selalu bahagia. Hari ini saya akan membahas sebuah film Mandarin berjudul The Sniper 2021. Film ini bersetting pada saat perang antara Korea Selatan dan Korea Utara yang terjadi pada tahun 1950 hingga 1953. Secara garis besar, film ini berfokus kepada seorang sniper jitu bernama Zhang Taofang, sersan dari pasukan kelima tentara Tiongkok, yang ditugaskan membela Korea Utara untuk melawan pasukan tentara Amerika, yang kala itu menjadi sekutu Korea Selatan. Nama Zhang Taofang menjadi terkenal karena berhasil membidik mati 214 orang tentara Amerika dengan 435 tembakan hanya dalam waktu 32 hari. Kalau kalian ingin tahu seperti apa kisah selengkapnya, kalau begitu tonton video ini sampai selesai. Di awal film, Sersan Zhang beserta anak buahnya sedang mengintai pasukan musuh yang akan melintasi jalan membawa perlengkapan senjata. Namun ternyata masih ada seorang tentara musuh yang masih selamat dan melakukan serangan balik secara mendadak. Untung saja tentara itu berhasil dilumpuhkan. Tidak ada satu prajurit pun yang gugur dari pasukan kelima. Scene film lalu berpindah ke markas tentara Amerika. Terlihat kedua Kapten Rose dan John saling berdebat. Kapten John dikirim oleh Amerika menggantikan posisi Kapten Rose, yang sebelumnya gagal memukul mundur pasukan tentara Tiongkok. Sedangkan Kapten John berhasil menyandra dua orang tentara Tiongkok. Scene film berpindah ke markas pasukan kelima. Terlihat para prajurit sedang asik menikmati semangkok sup panas di tengah dinginnya salju, setelah baru saja berhasil melumpuhkan beberapa tentara musuh dan merampas senjata mereka. Tak lama kemudian, Sersan Zhang mengumumkan misi selanjutnya, menyelamatkan dua orang tentara intelijen Tiongkok yang disekap oleh pasukan musuh di sebuah desa. Sementara Chen ditugaskan oleh kapten menggantikan posisi Zhang yang akan diwawancara. Namun dalam sesi wawancara, Chen malah mengungkapkan kekecewaannya karena dia dilarang ikut bergabung dalam misi itu. Padahal salah satu sandera adalah teman SD-nya. Karena tidak tega melihat Chen menangis, kapten pun akhirnya mengizinkan dia ikut bergabung. Lalu Chen pun bergegas menyusul pasukan kelima yang sudah bergerak. Sebenarnya yang membuat Sersan Zhang tidak ingin melibatkan Chen dalam misi yang dia pimpin adalah karena sifat Chen yang sangat sensitif dan juga mudah menangis. Mereka akhirnya sampai di lokasi desa yang dimaksud, di mana dua orang intelijen yang ingin mereka selamatkan ternyata sudah tewas dibantai. Melihat kawasan yang sepi, Zhang kemudian memerintahkan semua prajuritnya bergerak maju, mengambil kedua jenazah itu. Sementara dia berjaga dari jarak jauh. Menyadari kalau pasukan musuh masih bersembunyi di area tersebut, Zhang pun langsung berteriak menyuruh pasukannya tiarap. Malangnya 3 orang prajurit tewas tertembak. Ternyata penyekapan kedua intelijen itu hanyalah sebuah jebakan. Semuanya sudah direncanakan dengan sangat matang oleh Kapten John untuk memancing kedatangan pasukan kelima. Di tengah persembunyian dari bidikan musuh, Chen malah melempar kotak P3K untuk menolong seorang tentara yang tengah sekarat. Namun niat baiknya itu justru malah membuat satu lagi rekannya tewas tertembak. Kini hanya tinggal Sersan Zhang dan 4 orang prajuritnya. Kemudian Sersan Zhang menyuruh Chen menggunakan trik sendok untuk mengintai posisi musuh yang sebelumnya sudah dia ajarkan. Setelah itu Zhang mulai memberi aba-aba ke prajuritnya untuk melakukan penembakan. Di saat itulah Sersan Zhang menggelinding ke arah prajuritnya. Kapten John berhasil menembak sendok milik Chen hingga dia kesulitan mengintai posisi musuh. Kemudian Zhang menyuruh Chen bergerak cepat mundur ke arah parit agar dia bisa mengintai posisi musuh dari arah peluru yang mereka tembakan. Karena trik nekat tersebut, Zhang berhasil melumpuhkan seorang sniper musuh. Zhang marah besar dengan Chen karena niat baik Chen menolong prajurit yang sekarat di waktu yang salah justru menyebabkan prajurit lain tewas. Chen pun menangis karena dibentak.
membuat Zhang semakin kesal. Padahal diam-diam Zhang pun menangisi pasukannya yang gugur pada misi itu. Sementara Kapten John kesal karena satu snipernya tewas. Namun di satu sisi, John cukup kagum dengan skill menembak dari jarak jauh yang dimiliki oleh Zhang. Sementara pasukan kelima tidak akan mundur dari misi, karena perintah dari kapten kedua sandera harus dibawa pulang, dalam keadaan hidup ataupun mati. Lalu tiba-tiba seorang anak kecil dari desa itu yang bernama Kim datang ke area perang untuk mendekati jenazah seorang sandera yang bernama Liang. Setelah mengeluarkan dua tembakan untuk menakut-nakuti tidak berhasil, kemudian John menangkap Kim dengan memberikan sisa makanan sebagai pancingan. Zhang bingung apa sebenarnya tujuan musuh menangkap bocil tersebut. Lalu Zhang menyuruh Cabi mengambil jasad kedua sandera dengan cara mengikat kepingan besi ke badan Cabi dengan tali sebagai tameng untuk melindungi dirinya dari tembakan musuh. Namun Cabi kesulitan bergerak karena bobot kepingan besi itu cukup berat. Kemudian Zhang menyuruh prajurit lainnya melepaskan tembakan secara acak. Niatnya untuk mengalihkan perhatian musuh dari Cabi. Namun John malah menembak tali yang mengikat kepingan besi itu hingga putus. Namun kali ini trik dari sersan Zhang gagal, hingga menyebabkan Cabi tewas. Kini hanya tinggal 4 orang lagi dari pasukan tentara kelima. Kemudian Kapten Zhang menyuruh prajuritnya berhenti menangis dan kembali fokus melanjutkan misi. Dan tak lama kemudian John melepaskan Kim. Kemudian Kim mendekati dan menyuntikkan sesuatu ke badan Liang, dan ternyata Liang masih hidup. Zhang baru menyadari kalau pasukan musuh sengaja menyuntikkan obat bius ke badan Liang. Tujuannya agar pasukan 5 mengira kalau dia sudah tewas, dan cairan dalam suntikan itu adalah penawar obat bius tersebut. Kim ternyata kenal baik dengan Liang, pantas saja dia berusaha menolongnya. Kemudian Zhang meminta Liang bertahan di tempat, dan berjanji akan segera membawanya kembali pulang ke markas. Dari arah peluru yang dilepaskan oleh musuh, Zhang yakin kalau mereka berjumlah 7 orang. Namun 1 orang telah tewas dan kini hanya tersisa 6 orang lagi. Setelah menghitung jumlah amunisi yang mereka miliki dan membaginya, kemudian Zhang menyuruh Jun dan Wazi maju 20 meter ke arah utara. Sedangkan Chen dia perintahkan maju 40 meter ke arah yang sama. Jun dan Wazi bertugas menarik perhatian pasukan lawan yang berjaga di sayap kanan dan kiri. Ketika posisi musuh sudah terlihat, maka Chen yang akan melakukan penembakan. Zhang menyuruh Gui mengawasi di tempat, sementara dia mengintai di sisi lain untuk membidik. Jun dan Waji mulai menggali tanah untuk menarik perhatian musuh. Sementara Chen berusaha mencari posisi yang tepat untuk melakukan penembakan. Pasukan musuh mengira kalau Jun dan Waji sedang membuat sebuah lubang jebakan. Lalu kedua sniper musuh yang berjaga di sayap kiri dan kanan bersiap membidik ke arah penggalian. Tanpa mereka sadari, Chen dan Zhang juga bersiap membidik mereka dari arah yang berbeda. Hingga akhirnya kedua sniper John tewas di tempat. Kejadian itu membuat Kapten John dan yang lainnya mulai was-was dengan strategi lawan yang tidak mudah untuk diprediksi. Namun John tidak tinggal diam. Kemudian dia bergegas menuju ke arah utara. Sementara Jun dan Waji mencoba kembali ke tempat awal secara mengendap. Namun tanpa mereka sadari, John menunggu keduanya melintas tepat di area yang sudah terpasang jebakan. Alhasil Jun dan Waji pun tewas. Pasukan kelima kini hanya tersisa 3 orang lagi, Sersan Zhang, Chen, dan Gui. Zhang berusaha membakar semangat kedua prajuritnya itu, yang terlihat menangis dan semakin putus asa. Zhang mengatakan kalau misi ini belum berakhir dan mereka belum kalah. Dia menambahkan, pasukan kelima harus berjuang sampai titik darah penghabisan agar perjuangan prajurit yang gugur tidak menjadi sia-sia. Zhang dan Chen mengganti posisi pengintaian sedikit lebih dekat dari lokasi musuh. Lalu Chen melihat sniper musuh yang berjaga di sudut kiri. Walaupun sudut pandang untuk menembak tidak cukup jelas, Zhang tetap berhasil menghabisinya. Satu sniper musuh tewas, berarti tinggal 3 sniper lagi.
Di tengah lapangan terlihat Liang kembali tidak sadarkan diri. Zhang dan kedua prajuritnya berusaha membangunkan Liang dari kejauhan dengan cara berteriak, bahkan menyanyikan lagu kebangsaan Tiongkok. Namun Liang tak kunjung sadar. Dan ternyata misi utama John adalah untuk menangkap Sersan Zhang, sniper yang terkenal oleh mancanegara, karena sudah menghabisi ratusan tentara Amerika dalam perang tersebut. John menggunakan Liang yang merupakan anggota dari prajurit kelima untuk memancing kedatangan Zhang, dan John tidak akan mundur sebelum berhasil menangkapnya hidup-hidup. Lalu John menyuruh Jack, snipernya yang kebetulan bisa berbahasa Mandarin, untuk membuat pertukaran dengan Zhang. Mereka akan menyerahkan Liang asalkan Zhang menyerahkan diri. Dari sini Zhang tahu kalau yang mereka inginkan adalah dirinya. Tanpa rasa takut, Zhang pun berniat menyerahkan diri, meskipun hal itu ditentang oleh Gui dan Chen. Lalu Zhang mengatakan, cuma ini jalan satu-satunya untuk bisa menyelamatkan Liang yang keadaannya semakin sekarat. Sersan Zhang rela mati asalkan Liang tetap hidup, karena Liang yang merupakan intelijen punya informasi penting terkait strategi musuh yang harus disampaikan kepada sang kapten. Sebelum pergi seperti biasa, terlebih dahulu Zhang memberi semangat kepada Chen agar tetap fokus dan waspada. Sementara John dan prajuritnya tertawa senang. Mereka mengira sudah berhasil mengelabui sang sersan. Zhang mulai maju ke depan diikuti oleh Gui dari belakang. Kemudian John menyuruh Zhang untuk menyerahkan dirinya terlebih dahulu sebelum Gui membawa Liang. Namun Zhang menolak. Dia ingin Liang diselamatkan terlebih dahulu, baru dia akan menyerahkan diri, dan John pun menyetujuinya. Kemudian Gui membopong Liang dan membawanya kembali, sedangkan Zhang mulai bergerak perlahan mengarah ke area John. Saat hampir sampai ke tujuan, Gui malah ditembak. Menyadari itu, Zhang pun berlari ke arah John sambil membawa granat di tangannya. Granat itu pun meledak menewaskan Sersan Zhang dan seorang sniper John. Sementara Chen melempar tali untuk menolong Gui. Dan ternyata yang menembaknya adalah pasukan tentara yang dipimpin oleh Kapten Rus yang mengintai tak jauh dari area itu. Rus baru mendapatkan informasi kalau Liang adalah seorang petugas intelijen Tiongkok yang menyimpan informasi rahasia tentang tentara Amerika dan Korea Selatan. Dan misi mereka sekarang adalah menangkap dan mengambil catatan informasi rahasia tersebut. Tak lama kemudian John menembak Gui hingga tewas. Dan sekarang hanya tinggal Chen seorang diri yang harus menyelamatkan Liang. Sedangkan Liang sudah sadarkan diri. Melalui teropongnya, Rus melihat Liang mencoba menyampaikan pesan kepada Chen melalui tulisan. Dan Chen sempat membaca pesan tersebut. Setelah itu Chen mengarah ke area lain, mencari posisi yang tepat untuk membidik. Sementara 4 orang pasukan Amerika berusaha membawa Liang. Namun sebelum itu Liang sempat melakukan misi bunuh diri. Kemudian Chen menembak tewas 4 orang tentara musuh tersebut. Chen bergerak cepat berpindah-pindah posisi, sehingga membuat John, Jack, dan pasukan lain kesulitan menemukan posisi tepatnya. Melalui teropong, Chen melihat Liang sudah tewas. Dia sangat terpukul kehilangan sahabatnya itu. Sementara Rus menyalahkan John atas tewasnya Liang. John emosi dan berusaha menembak Rus, namun dia batal melakukannya. Kemudian Rus memerintahkan semua pasukan melakukan penembakan serentak ke arah bukit. Lokasi di mana Chen sebelumnya berada, mereka tidak sadar kalau Chen sudah berpindah tempat. Saat Komandan Rus sedang fokus memberi aba-aba, Chen pun membidiknya dari kejauhan. Sang komandan itu pun akhirnya tewas. Sementara John sangat senang mengetahui kabar itu. Lalu dia menyuruh pasukan Rus mundur dan kembali ke markas. Tak lama kemudian Kim kembali dan menemukan kalau Liang sudah tewas. Kemudian John menangkap Kim dan membawanya pergi menggunakan tang. John sangat yakin kalau Kim punya informasi penting dari Liang karena keduanya bersahabat. Namun tanpa John sadari, Chen mengikutinya. Kemudian dia menembak ranjau yang dilewati oleh tang tersebut.
hingga membuat rantainya putus dan tidak lagi berfungsi. Mereka berdua berusaha melakukan penembakan, namun kesulitan menemukan lokasi tepat Chen karena geraknya yang cepat. Sedangkan Chen berhasil menembak kaca tang itu, hingga membuat pandangan John dan Jack sedikit terganggu. Namun pada akhirnya Chen tertembak. John dan Jack mengira kalau Chen sudah tewas dan merasa keadaan sudah aman. Lalu mereka berdua memutuskan untuk keluar. Namun saat Jack membuka lubang tang tersebut, Chen pun membidiknya secara tiba-tiba. Dari sini John menyadari kalau Chen ternyata masih hidup. Kemudian dia keluar dan bersembunyi di bawah tak. Chen yang tertembak di perut bersembunyi di belakang sebuah batu. Keduanya saling mengintai celah untuk membidik. Dan Chen baru ingat kalau Zhang sempat memberikannya sebuah sendok untuk mengintai posisi lawan. Kemudian Chen menggunakan trik yang diajarkan oleh Zhang itu untuk melumpuhkan John. Setelah yakin sudah mendapatkan posisi lawan, Chen langsung melepaskan tembakannya. Dan mengenai tepat di kening John. John pun tewas di tempat. Lalu Chen masuk ke dalam tang untuk menyelamatkan game. Dan ternyata pesan yang disampaikan oleh Liang adalah informasi rahasia musuh yang dia tempelkan ke rambut game. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Chen lalu membawa Kim meninggalkan kawasan itu. Di tengah perjalanan terlihat kemunculan kapten dan pasukannya. Kemudian Chen menyerahkan informasi itu kepada sang kapten. Chen menangis sejadi-jadinya karena Sersan Zhang telah tewas. Lalu kapten meyakinkan Chen kalau pasukan kelima akan tetap ada meskipun tanpa Sersan Zhang. Dan film pun selesai. Oke guys, gitu aja dulu video hari ini. Semoga menghibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.